Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Pasar sangat penting bagi masyarakat karena fungsi dan manfaatnya, terutama dalam masalah perekonomian. Pasar tradisional yang sampai sekarang masih dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat masih banyaknya jenis barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan ritual, serta kebutuhan lainnya yang hanya bisa didapatkan di pasar tradisional. Berbeda halnya dengan pasar modern yang lebih banyak menyediakan barang-barang kemasan, di mana perlakuan terhadap pasar sejenis ini masih perlu dipertimbangkan. Mengingat keberadaan pasar sejenis ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Hal ini pula yang menjadikan pemerintah Provinsi Bali merevitalisasi pasar tradisional agar kedepannya dapat bersaing dengan pasar modern ataupun kemajuan zaman. Revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki pasar tradisional dengan melakukan pembenahan pasar tradisional secara menyeluruh, mulai dari pembenahan lingkungan fisik hingga tata kelola pasar. Salah satu tujuan revitalisasi pasar tradisional adalah membuat pembeli bergairah datang untuk berbelanja. Namun faktanya di sejumlah pasar tradisional di Bali yang telah direvitalisasi malah sepi pembeli hingga terancam tidak ada yang menyewa. Ini kompleks dan beragam. Kalau kita bicara tentang bagaimana pasar tradisional itu aktif, tentunya ada unsur budaya, unsur culture, kebiasaan. Tetapi juga dari sisi lain ada unsur keterbatasan di mana lahan kita yang memang harus kita optimalkan. Ada sejumlah pedagang dengan standar-standar yang harus kita penuhi dan kemudian itu berimplikasi kepada besarnya kapasitas gedung yang diharapkan. Nah, dari sana sudah ditingkatkan fasilitas-fasilitas. Mungkin sederhananya adalah bagaimana kemudian kita membuatkan sebuah konten untuk merubah ekosistem atau melakukan sebuah penyesuaian ekosistem daripada perilaku culture yang memang sekarang posisinya tidak terbiasa dengan bangunan yang bertingkat, tetapi lebih terbiasa dengan bangunan yang landed. Tapi harus dipahami segala sesuatunya harus bisa kita sesuaikan dengan apik, dengan program-program kepemerintahan, dengan program-program dorongan, dan juga tentunya di seluruh elemen lapisan masyarakat. Pasar tradisional ini kan menjadi harapan kita bagaimana masyarakat tradisional, masyarakat Bali terutama bisa berkompetisi ya di dalam mengikuti perkembangan ekonomi ya. Nah, tentu ada beberapa kebijakan yang harus melindungi pasar tradisional ya. Namun belakangan ini terkadang ada harapan, ada keinginan daripada tokoh-tokoh masyarakat, baik pemerintah, pejabat dan lain sebagainya, memberikan fasilitas yang lebih kepada pedagang, terutamanya UMKM ya. Tetapi kenyataannya karena kurangnya kajian, analisa dan lain sebagainya justru menimbulkan masalah. Setelah pasar direvitalisasi menjadi yang bagus ya, ini berpenampilan pasar modern ya. Namun pengunjung masyarakat dan pedagang ini enggan untuk datang ke pasar yang sudah begitu bagus ya. Dan ini berarti kan ada salah kajian ya. Kenapa kita bilang salah kajian? Karena setelah diperbaiki, masyarakat pedagang ini enggan pindah ya. Yang kedua, masyarakat juga tidak berkeinginan untuk datang ke pasar yang mewah ya. Nah, ini ada budaya, ada beberapa hal yang terkait dengan pasar tradisional, ini menjadi kendala ya. Sepertinya pasar ini kehilangan roh ya.
Saya kira pasar tradisional sekarang dibilang kehilangan roh mungkin karena dilihat sepi ya. Apalagi dengan pasar-pasar tradisional yang sudah dengan bangunan baru, megah, mentereng, itu seakan-akan tidak seramai ketika pasar itu masih seperti dulu, yang masih dibilang masih tradisional sekali, bangunannya masih bangunan seadanya, dan itu terlihat lebih ramai daripada pasar modern sekarang. Mungkin karena faktor masyarakat kita juga, faktor pedagang kita. Jadi pedagang pasar tradisional yang masih zaman dulu itu kan banyak pedagang lanjuban atau pedagang yang barang-barangnya itu hasil panennya langsung bisa dijual di sana. Jadi kalau pasar yang sekarang dengan adanya kios, otomatis mereka harus berdiam di sana dan harus tetap berjualan. Sementara pasar-pasar yang lanjuban atau mendadak itu temporer dia butuhnya. Jadi masyarakat lebih nyaman ketika dia punya barang bisa dijual langsung, bisa dijual ke pasar itu untuk jualan langsung di sana. Mungkin itu salah satu faktor kenapa pasar-pasar yang dibuat dengan bangunan megah dan besar itu malah justru sepi. Sudah itu kebiasaan kita juga, kita ke pasar itu pengen santai mungkin ya. Ketika melihat bangunan besar, masyarakat untuk datang ke pasar, mungkin kalau saya datang ke bangunan besar saya harus berganti baju atau bagaimana begitu. Sementara kalau pasar zaman dulu kan tidak, dia begitu bangun bisa langsung dia ke pasar, dia tidak memikirkan dengan pakaian apa, karena tempatnya juga sesuai untuk itu. Itu mungkin juga salah satu faktor yang mengikuti kebiasaan masyarakat juga yang harus dipikirkan untuk membuat sebuah pasar. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa setelah gedung pasar megah, justru pasar kehilangan penggunanya dan sepi pembeli? Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yakni karakteristik laku yang tidak nyambung dengan fasilitas yang tersedia. Diambil dari sejarah, pasar tradisional memiliki karakter waktu yang temporer, di mana pasar tradisional hanya ada di pagi hari sehingga tidak memerlukan ruang permanen. Ruangnya biasanya terbuka dan sangat kasual. Jika dibandingkan antara karakter laku pasar tradisional dan modern, seperti biasanya pasar tradisional, dagang membuka dagangan di pagi hari. Begitu habis, pasar itu selesai. Sedangkan pasar modern tidak seperti itu. Karakter pasar modern secara waktu adalah permanen. Pasar buka selama 24 jam sehingga membutuhkan ruang yang permanen. Namun yang terjadi sekarang, karakter pasar tradisional yang temporer dibuatkan bangunan permanen. Secara karakter, aktivitas sudah tidak nyambung karena pasar tradisional tidak membutuhkan tempat yang permanen karena aktivitasnya temporer. Ini kan memang hukum alam ya, iklim berganti, musim berganti, arah angin berubah kan gitu ya. Nah sekarang kan memang perubahan ini memang tidak bisa dibendung. Tapi ke depan ya pasti akan mengikuti seperti negara Amerika, Eropa yang dulunya yang banyak pasar tradisional, sekarang sudah semuanya berubah menjadi pasar-pasar modern ya. Kita yakin di Indonesia, begitu juga Bali pelan-pelan pasti akan menuju ke sana. Oleh karenanya adaptasi ini yang sangat penting. Apalagi dari sisi segmen pembeli kan mayoritas kita dari kelompok milenial ya, yang memang memiliki gaya hidup yang berbeda ya, berbeda. Tetapi karena Bali adalah desa adat, desa pekraman menjadi benteng pertahanan kita, tentu harapan kita pasar tradisional ini bisa dilestarikan dengan tidak mengubah total ya. Itu itu struktur bangunan dari sisi kondisi situasi, tapi diadaptasikan. Ya ini memang strategi daripada masyarakat dan pedagang UMKM ini kan di pasar tradisional itu masih aktivitas masyarakat terbentur dengan situasi yang sudah biasa dilakukan ya. Di sana ada banyak perabotan-perabotan, udah itu perlengkapan-perlengkapan yang lainnya yang gampang dijangkau ya. Nah kalau sekarang masyarakat disuruh naik lift, udah itu ke lantai dan lain sebagainya, memang ada rasa tidak nyaman ya. Bagaimana dia membawa keranjang dan lain sebagainya, udah itu terhadap barang dagangan yang cukup banyak, tentu bagi mereka kurang praktis begitu ya. Nah sehingga ini perlu mendapatkan kajian ya, karena masyarakat yang dipindahkan dari tempat yang lama, maka dia akan sudah memiliki tempat yang terbuka begitu,
justru banyak peminat dan pembeli yang pelanggan itu hadir ya. Tapi begitu dipindahkan, sepertinya semuanya sudah merasa tidak nyaman ya. Tidak nyaman dalam arti aktivitas daripada pedagang itu sendiri cukup terbatas ya, karena sekat-sekat ruangan dan tidak kelihatan ya. Bangunan yang sudah tentunya megah, tentunya itu sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan baik dan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Nah, dengan pemanfaatan investasi yang sangat tinggi, mohon kiranya dibarengi dengan sebuah program-program sosialisasi bagaimana kita bisa menyesuaikan atau bisa terbiasa pada akhirnya dengan sebuah culture budaya bertingkat atau budaya yang memang memanfaatkan lahan lebih vertikal daripada horizontal. Apabila semua dimanfaatkan horizontal, tentunya lahan kita yang di Bali ini tentunya sangat terbatas. Tapi kita tidak menyalahkan juga bagaimana sebuah culture pasar tradisional itu kemudian bisa guyup dengan ruang-ruang terbuka yang sifatnya landed begitu. Masyarakat kita sekarang ini adalah masyarakat yang sudah mulai suka apa-apa serba online, serba praktis. Mungkin itu juga salah satu faktor. Jadi pasar-pasar kita akan kalah kalau tidak memiliki layanan apa istilahnya online seperti itu nanti ke depannya. Jadi orang untuk belanja harian pun untuk pergi ke pasar yang besar begitu itu hanya untuk membeli barang yang kebutuhannya simpel aja, mungkin ya, warung sekitar rumahnya sudah menyediakan juga. Jadi pasar itu harus mulai merubah tema jualannya, atau mungkin kalau memang mau meningkatkan kualitas barang dagangannya, buatlah pasar yang apa istilahnya sudah dibangun modern itu juga dengan sanitasi modern dan sertifikasi untuk barang dagangannya. Ataupun misalnya kalau dia menjual dagingnya harus terjamin ada sertifikasinya, kualitasnya harus terjamin, timbangannya harus jelas. Sudah itu kesegaran itu terutama kan masyarakat kita lebih suka membeli barang yang benar-benar sudah terjamin tersertifikasi segala macam dan pasti segar gitu. Hal yang menjadikan ciri khas dari pasar tradisional adalah karakteristik ataupun budaya dari penggunaan pasar tersebut, yakni pasar tradisional yang telah direvitalisasi, pengguna ruangannya berbeda. Di pagi hari digunakan oleh pedagang pasar tradisional, sedangkan di sore hari menjadi pasar makanan. Hal inilah sekaligus menjadi hukum bahwa pasar harus memiliki ruang yang kasual agar mudah dialihfungsikan. Namun jika kalau ruangnya dipermanenkan, maka aktivitas ini tidak bisa ditangkap oleh pengguna gedung pasar yang seperti sekarang. Pasar tradisional tidak nyambung ketika diatur dengan peraturan yang permanen dengan jam buka yang juga dibuat permanen pula. Karena aktivitas pasar tradisional tidak seperti pasar modern, tidak sepanjang hari. Sehingga ruang-ruang yang dibutuhkan bukan ruang permanen. Namun jika pasar tradisional memiliki bangunan terbuka yang dominan sehingga mudah melaksanakan transaksi. Bagaimanapun pasar tradisional itu harus ada budaya-budaya masyarakat yang sampai saat ini sulit dirubah ya. Pertama, tentu semua masyarakat yang lewat ingin melihat keramaian ya. Kalau ada keramaian di pasar itu, maka orang berkeinginan untuk mampir. Berarti kan ada hal yang menarik. Kalau tidak murah, gampang dijangkau dan lain sebagainya. Tetapi kalau kelihatan dari luar tidak ada transaksi, tidak ada aktivitas, maka orang juga berpikir setiap lewat, apakah pasar ini sudah mulai ya. Karena parkirnya sudah cukup bagus, berada di basement. Udah itu di luar tidak ada aktivitas dan tidak kelihatan dari jalan begitu ya. Nah inilah beberapa hal yang memang sampai saat ini masyarakat masih menginginkan budaya termasuk arsitektur dari pasar tradisional itu adalah terbuka ya, tematik ya. Inilah yang menjadi persoalan kita, sehingga kita berharap bahwa pasar-pasar yang dibangun berikutnya termasuk juga di beberapa tempat ya harus mengikuti tradisi dan arsitek daripada pembangunan pasar tradisional yang menarik untuk dikunjungi. Udah itu kelihatan ada aktivitas cukup ramai baik di parkiran maupun dagang itu sendiri ya. Pasar-pasar tradisional itu sekarang tidak hanya hidangan karena interaksi masyarakat
antara penjual dan pembeli tidak lagi fleksibel ya, karena berubah dengan pasar-pasar modern sekarang menjadi saingan ya, termasuk minimart, begitu juga ada toko online ya, ada TikTok, ada e-commerce, ada juga pasar-pasar modern yang menjamu di sekitar pasar tradisional. Sehingga ketika pemerintah daerah mengutamakan kemudian mengubah pasar tradisional menjadi pasar modern, taksu pasar tradisional menjadi hilang ya. Karena di pasar modern harus kita akui memang tempatnya lebih bersih, lebih nyaman, produknya lebih tertata, tetapi kan interaksi belanja, interaksi tawar-menawar nggak terjadi di pasar modern. Sementara di pasar tradisional hubungan kedekatan antara penjual dan pembeli sangat bagus, terjadi juga tawar-menawar ya, begitu harga-harga juga jauh lebih murah. Nah, yang menjadi antisipasi kita ke depan tentu pemerintah daerah sebelum mengeksekusi untuk membuat pasar itu lebih modern ya, tentu harus sosialisasi ya, bagaimana seminimal mungkin mesti harus arsitek, desainnya mesti harus disesuaikan. Masih adanya rencana pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan revitalisasi pasar tradisional, hendaknya memperhatikan segala hal sehingga nantinya tidak ada semacam ketakutan pembeli terhadap produk yang dibeli harganya lebih mahal dari pasar tradisional lainnya. Hal ini tidak lepas dari analisis pembeli yang beranggapan dengan bangunan modern tentunya akan berpengaruh pada harga pokok sebuah produk sehingga lebih mahal dari pasar lainnya. Karenanya perlu ada konsep baru dengan model tematik yang berbeda antara satu pasar dengan pasar lainnya yang diintegrasikan dengan potensi di sekitar. Zonasi menjadi salah satu solusi, bapok yang basah dan kemudian pedagang-pedagang yang basah itu memang lebih baik dizonakan di area-area yang secara akses mudah. Dan untuk beberapa komponen lain yang memang bisa diakses di lantai-lantai berikutnya, itu seperti sistem perdagangan modern atau retail-retail modern ditambahkan dengan konten-konten yang menarik kegiatan, Pak. Kalau bisa dilakukan di pasar tradisional, kalau mohon maaf, apabila bisa dilaksanakan di pasar modern, kenapa pasar tradisional tidak bisa? Apakah mungkin ada sedikit sentuhan-sentuhan culture dari performan-performan? Dan tidak semua menurut Titiang, kalau kita lihat dari seluruh elemen revitalisasi pasar yang ada, saya ambil mungkin pasar Badung cukup ramai, dan bisa aktif sampai kepada level atas, dan juga pasar Ubud kita lihat revitalisasinya luar biasa sehingga bisa menyentuh sampai ke level atas. Hanya masalah bagaimana kita mengaktifasi program-program dan ekosistem dari pasar itu sendiri. Kesan pasar mewah itu mencirikan bahwa wah di sana harga itu pasti sudah mahal ya. Yang kedua, kena melihat bangunan dan lain sebagainya, dikesankan sewanya pasti mahal, pemeliharaannya mahal ya. Ini akan berdampak multi efeknya ya, termasuk juga bagi pedagang karena pasti biaya sewa akan lebih mahal, pemeliharaan juga lebih mahal. Yang selanjutnya juga terhadap kondisi masyarakat ya. Kondisi masyarakat ini masih menganggap bahwa ini adalah pasar modern, kita harus berpakaian yang bagus, segala sesuatunya yang dibawa juga sulit bagi dia bawa keranjang dan lain sebagainya, karena kesan pasar ini kan sudah modern ya. Diakui atau tidak, kondisi pasar tradisional yang masih sepi pengunjung ini tidak lepas dari dampak kemajuan zaman, yang mana saat ini pembeli dipermudah transaksi melalui media online ataupun yang lainnya. Perubahan sikap dan perilaku konsumen ini tentunya akan sangat berpengaruh pada menurunnya konsumen atau pembeli untuk pergi ke pasar tradisional. Terlebih, pasar tradisional terkesan masih kumuh dengan berbagai persoalan pelayanan yang belum maksimal. Kalau online ini kan masih dimiliki oleh anak-anak muda ya, yang milenial ya. Tetapi anak-anak muda milenial ini memang jarang ke pasar. Yang menggunakan pasar ini kan
selalu ibu-ibu rumah tangga ya. Nah sehingga aktivitas tawar-menawar, udah itu berbelanja dan lain sebagainya memang masih diperlukan. Dan beberapa pasar yang masih terbuka seperti konsep lama itu nyatanya tetap ramai ya. Karena ini kan menarik pasar ini gitu ya. Tetapi begitu pasar itu direvitalisasi sudah bersih, udah tidak kelihatan, bahkan mungkin ada yang ber-AC gitu ya. Justru orang mulai berpikir takut ke pasar gitu ya. Nah sehingga mereka akan ke pasar itu justru kadang-kadang seperti shopping begitu ya. Dia akan refreshing ke pasar dan hanya membeli bahan-bahan atau barang dagangan termasuk juga sandang begitu ya. Menyangkut pakaian dan lain sebagainya. Model-model itu yang laku di pasar modern atau pasar yang sudah direvitalisasi ya. Sekarang demografi kita kan milenial itu jumlahnya lebih banyak ya. Di pemilu sekarang aja 56% itu adalah pemilih milenial atau pemula. Begitu halnya dengan pasar ya, pasar. Gaya hidup daripada kelompok milenial ini kan lebih memilih kepada kehidupan yang lebih nyaman ya, utamanya dalam konteks membeli barang ya. Mereka cukup buka HP-nya ya, sudah itu set, mau mencari apa, produknya bisa dipilih ya. Harga sudah ada di situ, udah paten harganya, tidak ada tawar-menawar lagi. Barang langsung bisa dikirim ya ke alamat masing-masing. Nah, ini kemudahan-kemudahan memang yang sangat digandrungi oleh kelompok milenial. Ya jumlahnya memang lebih besar. Tapi kelompok baby boomers yang lebih senior kan lebih mengidolakan pasar tradisional. Saya ambil contoh misalkan Suci sebagai sebuah ruang aktivitas pasar tradisional yang modern, yang agak modern gitu, yang mengarah kepada modern, tapi dikhususkan kepada pemuda. Nah, tentunya ruang-ruang ini didesain vertikal sama, menggunakan aset yang saya lihat juga merupakan aset pemerintah yang sudah ada, dan kemudian ini cukup menariknya disentuh dengan keanak-mudaan. Nah, di situ tentunya sudah ada dinas yang menangani, baik itu Perumda Pasar, kemudian Dinas Perindak. Informasi dan bridgingnya saja yang mungkin belum. Disinilah mungkin peran sosialisasi daripada media sosial, daripada pemerintah daerah untuk lebih terbuka, dan kemudian peran-peran daripada dinas-dinas untuk lebih me-welcome anak-anak muda agar terlibat, baik dari sisi konten dan baik daripada sisi kesempatan untuk mendapatkan space di sana. Banyak pasar tradisional tidak dilengkapi dengan kajian-kajian yang detail, baik soal lokasi, letak geografis, aksesibilitas, potensi, karakter, dan pangsa pasar di sekitar kawasan tersebut. Faktor-faktor inilah yang akhirnya menimbulkan sejumlah persoalan di kemudian hari. Selain itu, dari karakteristik pasar, komoditas unggulan dan penunjangnya, kelompok masyarakat apa saja yang ada di pasar itu sangat penting diperhatikan. Begitu pula dalam pengembangannya, hendaknya keterlibatan pedagang itu hanya sebatas sosialisasi, bukan dilibatkan sejak awal, tapi hanya dilibatkan saat prosesnya sudah berjalan. Ya memang salah satu promosi itu ya, promosi harus dilakukan, udah itu mungkin juga berapa bulan itu diberikan kemudahan-kemudahan untuk tampil ya di pelataran sekitar pasar ya, biar kelihatan pasar itu menjadi ramai ya. Kalau ada aktivitas yang cukup ramai maka orang tertarik, selanjutnya tentu akan mereka masuk ke dalam ya. Dan ada beberapa hal juga, kalau memang suatu saat ada lokasi-lokasi di sekitar pasar yang masih memungkinkan untuk dikembangkan pasar-pasar desa adat ya juga kenapa tidak dikembangkan begitu ya. Yang penting pemerintah daerah ini harus menjamin bahwa masyarakat pedagang, ekonomi dan UKM ini ditampung dimanapun gitu ya. Kalau memang pasarnya tidak bagus karena situasi pasar yang berkesan masih belum dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, maka harus dibuatkan tempat-tempat lain yang memang memungkinkan mereka untuk ditampung ya. Sebenarnya mungkin ide awalnya bikin pasar itu terlihat modern itu biar terlihat
baru dan bersih ya. Jadi kenapa tidak pasar yang tradisional itu dibuat bersih saja? Jadi dibuat bersih, terjamin kebersihannya, mungkin bangunannya dan lantainya itu diganti dengan keramik dahulu, step by step. Nanti ketika sudah terbiasa dengan pasar yang yang mulai menggunakan keramik, mulai menggunakan bangunan yang bersih, baru nanti dibuat dengan pasar yang bangunan modern seperti sekarang. Harusnya step by step. Pasar kita dengan bangun bertingkat itu, potensi persaingan perdagangan di dalam itu belum ada yang mengatur. Jadi saya menemui juga beberapa pasar yang ketika dibuat bertingkat, dagang itu bersaing jualannya. Yang di bawah seharusnya dibuat mungkin pasarnya daging, yang di atas sayur, bisa jadi yang di bawah jualan daging dan jualan sayur juga gitu, biar semua rezekinya itu diambil sendiri gitu. Jadi persaingan seperti ini tidak bisa diatur. Jadi kalau memang kita mau bicara pasar itu dibuat bangunan modern, kenapa tidak pasar itu dimodernkan sistemnya? Dan ada satu lagi kritikan saya untuk pasar-pasar yang sudah dibuat bangunan modern itu, harusnya setiap pasar itu memiliki papan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok dari masyarakat, mungkin dalam bentuk running text atau mungkin dibuat lampu LED yang terus berjalan dan update harganya itu update harga hari itu. Jadi kebutuhan pokok masyarakat itu update harga, operasi pasar segala macam itu menunjukkan bahwa pasar itu dikelola dengan baik dan modern oleh pemerintah daerah, oleh pengelola dari pasar itu. Jadi masyarakat kita benar-benar dilayani dan diberikan informasi yang sepadan dengan pasar yang bangunannya wah itu. Pertanyaan ini perlu saya jawab sedikit arsitektural begitu Pak. Bahwasannya revitalisasi pasar tradisional dimanapun nantinya ke depan perlu lebih mempertimbangkan karakter masyarakatnya dan juga bagaimana karakter perilaku jual beli yang terjadi. Karena setiap pasar dan setiap daerah pasti memiliki perbedaan. Di lain hal, bagaimana kemudian arsitektural dapat mengakomodir hal tersebut, ditambah dengan pasar-pasar ini harus lebih bisa diterima oleh anak muda. Dan lebih banyak menyediakan ruang-ruang kreasi atau ruang-ruang kreativitas yang memungkinkan adalah mixed use. Kegiatan, baik itu perdagangan yang sifatnya Sabtu Minggu, baik itu sifatnya perdagangan yang lebih ke anak muda, sehingga basar-basar kegiatan performan bisa dilakukan. Pasar merupakan wadah kegiatan masyarakat dalam melakukan perdagangan. Hingga saat ini, pasar tradisional dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di setiap wilayah. Sesuai dengan misi Nawacita, pasar tersebut merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan. Namun, adanya pertumbuhan pasar modern dan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh sektor privat lambat laun menggerus eksistensi pasar tradisional. Pasar tradisional yang saat ini disebut sebagai pasar rakyat merupakan wadah yang secara langsung dapat dimanfaatkan para petani, nelayan untuk menjual hasil bumi. Jika dibandingkan dengan pasar modern, pusat perbelanjaan, pasar tradisional memberikan ruang lebih untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berkembang. Pasar jenis ini memiliki nilai sosial budaya yang tidak dimiliki oleh pasar modern, pusat perbelanjaan. Selain itu, pasar rakyat juga membuka lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di pasar tradisional.